Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast. Akhirnya ya, Vox Pop Podcast ini bisa hadir lagi di tengah-tengah sobat Vox Pop semuanya. Dan spesial banget, hari ini adalah episode perdana dari Vox Pop Podcast. Tentunya kalau misalkan ngomongin Vox Pop Podcast, ini adalah obrolan-obrolan seru. Tentunya dari tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang wow pokoknya malah ya. Dan hari ini kita lagi ada di Sejoli Coffee and Restory Cimahi ya. Jadi ini tempatnya cocok, ciamik, enak, makanannya juga enak. Pokoknya enak banget lah buat nge-chill out bareng teman-teman. Nah, ada bahasa nih kalau misalkan orang Sunda, orang Indonesia ataupun orang-orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Biar makin sayang, mari kita kenalan dulu. Siapa sih ini yang ngobrol depan kalian semuanya? Jadi perkenalkan, nama saya Reynald Syah atau lebih sering disebut Kakang Ray. Dan hari ini terhormat banget nih karena Kakang Ray bisa nge-hostin Vox Pop Podcast untuk semua sobat Vox Pop semuanya. Dan boleh banget buat sobat Vox Pop pingin nonton podcast ini, langsung aja klik channel DPRD Jawa Baratnya, atau boleh juga nih di Spotify-nya Vox Pop. Nah, hari ini spesial banget nih karena sobat Vox Pop kali ini Ray kedatangan tamu istimewa. Juara banget pokoknya mah, inspiratif, dan yang paling penting ini masih muda. Dan yang paling penting ya, beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Komisi 2 dari fraksi Gerindra Persatuan. Komisi 2 loh, edan kalau misalkan kita ngomongin Komisi 2. Masalah perekonomian, pariwisata, dan yang lain-lain ya, pertanian, dan yang lain-lain. Wah, pokoknya ini juara banget lah ya. Dan yang paling penting, kalau misalkan ngomongin wajah, gak beda jauh lah barengan Ray ya. Kalau beliau ini nilainya 100, kalau Ray nilainya minus 100. Kita langsung sambut aja Kang Tobias Giraja. Halo Kakang Ray. Aduh, sehat? disebut Kakang Ray sama Akang Tobias gitu ya. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. sebaliknya? Sehat. Jag-jag meringkas. Wih, Di tengah pandemi ya Kang ya. Iya dong. Bener, Harus jaga kesehatan. Betul, bisa 3M ya. 3M. Menjaga jarak, Pakai masker, jaga mencuci jarak, tangan. dan cuci tangan. Tapi kalau saya mah 6M Kang. Apa tuh? Makan. Oh, Tapi gimana Kang ini kesibukannya, sibuk pisan gak hari ini teh ataupun misalkan bulan-bulan sekarang? enggak kan udah dikabarin Kakang Ray, jadi harus menyediakan waktu. Oh, dong. juara pisan. Terima kasih banget ini Kang Tobias ya. Demi sobat Vox Pop semuanya hadir di sini ya di tengah kesibukannya. Apalagi awal bulan atau awal tahun meureun banyak kunjungan kerja ataupun agenda. Iya, cuman kan ini kan episode pertama Vox Pop, Betul. jadi harus menyempatkan hadir. Nah, betul pisan. Kalau misalkan ngomongin Vox Pop mah ya, populer juga bisa ya Kang ya. Tapi sekarang lagi sibuk-sibuknya ngapain nih Kang untuk di Komisi 2 sendiri? Kalau di Komisi 2 yang lagi hits, Pak Gubernur kan baru launching atau baru mengemukakan petani milenial ya, buat juara. anak-anak muda. Betul. Nah, kita lagi matengin terus, Menggodok kita juga gitu ya. awasi, kita pastikan mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Mantap pisan. Milenial cocok barengan Ray ya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol jauh Kang, ini ada fakta, fun fact dari Vox Pop sendiri, di mana pertama ya, fun fact pertama, ternyata Kang Tobias ini selain anggota dewan, dulu juga pernah menjadi salah satu orang penting lah ya di sepak bolaan Indonesia, khususnya di Bandung ya. Ya kan? Nggak penting. Oh, nggak penting lah ya. Jadi dia pernah bikin statement yang gokil sih sebenarnya. Jadi statementnya ini katanya sepak bola itu adalah setengah hati. Apa? Bahasa hati. Bahasa hati gitu kan. Jadi kalau misalkan yang nggak ada sepak bola berarti setengah nafasnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling menarik. Tadi disebutin barengan Ray, kalau misalkan Kang Tobias ini ketampanannya nilainya 100 ya kan? Ya kan? Ya kan, ketampanannya 100 loh ya. Kalau Ray kan minus 100. Ini Kang 100 dari 1000. Enggak sih ya. Nah, 100 maksimal ya. Kalau misalkan kalau kata anak zaman sekarang mah tamaks, Bang. Tampan maksimal. Dan pernah dikategorikan sebagai anggota tertampan DPRD Provinsi Jawa Barat. Waduh. Itu yang buat itu harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Kita ke pertama dulu ya Kang ya. Itu tercipta statement setengah hati itu
seperti apa? Jadi itu tuh waktu itu saya ingat ada wartawan nanya terkait apa komentarnya terkait liga kan diberhentiin nih. Betul. Liga sekarang. Nah sebenarnya sepak bola bahasa hati itu bukan dari saya, itu dari almarhum Mang Ai dulu, Panglima Viking. Betul. Cuman saya terjemahkan bahwa memang benar bahwa di Bandung itu terutama di Jawa Barat nonton Persib itu bukan lagi hiburan semata. Jadi udah kayak kebutuhan primer. Juara. Udah jadi orang tuh kadang-kadang moodnya di hari itu tuh bisa ditentukan oleh Persib. Kadang-kadang kalau Persib kalah kemarinnya tuh bisa jadi besoknya uring-uringan, males kerja gitu. Langsung moodnya turun. Kalau Persibnya menang tuh besoknya semangat kerja apa. Jadi itu tuh udah jadi bahasa hati, bukan lagi apa sekedar hiburan semata. Dan jadi kalau memang hiburannya dihilangkan, liganya tidak ada, Persibnya nggak boleh main, ya setengah napasnya hilang, setengah nyawanya hilang. Oh jadi ke situ karena gara-gara liga itu kan ya. Tapi kalau misalkan ngomongin sepak bola ya, mulai kapan sih Kang suka sama sepak bola? Kalau bicara sejarah, faktanya agak aneh sih. Jadi aneh kenapa ini? Jadi keluarga saya tuh nggak ada yang suka bola, apalagi suka Persib. Sepak bola internasional aja nggak suka, apalagi Persib yang Indonesia lah ya. Tapi nggak tahu kenapa pas ibu saya hamil, ngidamnya tiba-tiba nonton Persib, dengerin di radio, terus maksain datang ke Stadion Siliwangi dulu, sampai ada fotonya, difoto sama Aja Sudrajat dan lain sebagainya. Nah ketika lahir tiba-tiba udah nggak boro-boro taharayang deh nonton Persib. Jadi ya saya bisa mengklaim bahwa kayaknya saya memang dilahirkan untuk menjadi pendukung Persib. Ya. Jadi statement kayak gitu nggak hanya sekedar keluar atau mengutip dari almarhum Kang Gai ya, tapi memang hatinya juga udah terisi dengan Persib. Iya, gitu. Itu dari zaman SMP jadi apa? Pertama kali ke stadion SMP tapi dari SD udah nonton di TV. Juara, gitu. Pernah nggak kan waktu SMP punya pengalaman seru? Saya tuh kan terlahir di keluarga yang yang agak memanjakan inilah, maksudnya agak protektif gitu. Jadi ketika memutuskan pengen nonton ke stadion tuh nggak dibolehin, pada ketakutan semua. Terus akhirnya maksa-maksa tuh akhirnya diizinin, tapi dengan berbagai syarat, nanti hati-hati harus begini pasti. Ada protokolnya kayak sekarang gitu ya. Dibawain ini sampai dikasih uang jajan tuh yang sangat berlebih lah dianggapnya, biar kalau ada apa-apa kamu bisa naik taksi, kamu bisa apa. Jadi protektifnya lebih ya. Padahal ketika saya nonton tuh saya tuh merasa nyaman, terus gak dipergunain sama sekali uang itu, malah jalan kaki, naik mobil bak gitu. Karena reongan orang sudah ya, seru gitu lah ya. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Dan itu pernah jadi Sekung Viking ya. Sekarang Sekung Viking. Wah, juara banget. Asalnya cuman nonton dari SMP, bikin Frontline Boys juga waktu itu ya. 2005 saya main kaleci kayaknya juga anak. 2005. Bener 2005. Tapi misalkan nggak jauh juga, tapi ya karena memang kesukaannya beda mungkin ya kan ya. Gitu. Jadi kalau Akang sukanya ini terus sih kayaknya ya, ke mall, disco kayaknya. Disco deh. Nggak bisa saya mainnya kaleci, main layangan gitu kan. Tapi ini pernah katanya ada kejadian waktu itu kena palak waktu SMP ya Kang. Oh iya, kok tahu sih? Oh iya dong ya. Tim Humas DPRD juara. Itu ceritanya gimana Kang? Saya tuh nggak tahu kenapa kayaknya memang tampangnya tuh pala kebel kayaknya. Ini bahasa baru ya, bahasa pala kebel. Jadi ya. Dari SD, SMP, SMA tuh sampai SMA pun masih pernah kena palak gitu. Jadi kayak hobi gitu. Jadi hobi baru ya, korban palak ya. Jadi sering banget saya tuh kena, sampai terakhir SMA tuh saya sepatu, tas semua. Sampai pulang tuh nyeker. Terus minjem sendal jepit ke teman. Minjam sendal jepit ke teman.
minjem duit juga buat langsung ongkos. buat ongkos pulang. Waktu itu masih di Sarijadi mungkin ya. Enggak, dulu SMA 9. SMA 9. Di Palaknya di Pajajaran, Pajajaran. dibawa ke kuburan itu Oh, Sirnaraga. Sirnaraga. Itu daerah sepi ya kayaknya. Untung gak ke Pandu juga ya kan. Oh itu jadi waktu SMA pernah ya? SMA pernah. Oh, juara. Terakhir SMA. SMA juga. Kesini udah nggak ini lagi. Enggak ini juga ya, tapi itu pengalaman mungkin ya, pembelajaran mungkin itu. Jadi pengalaman pahit itu jadiin pelajaran kayak Kang Tobias ini ya, betul banget. Kita masih ngobrolin sepak bola ya. Siap. Sekarang sepak bola ya karena Covid lah ya. Jadi gimana sih Kang? Kabar terakhir sih katanya kan selama ini nggak diizinin bukannya karena PSSI-nya nggak mau menjalankan liga, cuman kepolisian tidak mengeluarkan izin karena dikhawatirkan ketika diizinkan walaupun tanpa penonton tetap datang ke stadion menimbulkan kerumunan dan sebagainya. Nah, tapi info terakhir katanya sudah sepakat, katanya akan diselenggarakan dalam waktu dekat dan tanpa penonton. Oke, tetap ya bisa memanjakan yang di rumah ya. Iya. Jadi buat supporter, buat botoh juga masih bisa nonton. Kalau saya kan nunggu ini cuma El Clasico-nya doang kan. Jadi kan masyarakat Jawa Barat tuh udah kena pandemi, banyak yang di PHK, masa hiburannya juga harus dihilang. Ya, jadi minimal hiburan ada tuh bisa sedikit pelipur lah. Ya, jadi terobati lah hatinya lah, apalagi ngomongin Persib kayak tadi ya, udah jadi bahasa jiwa hati. Raga lah ya, udah jadi bahasa hati, cocok banget nih ya. Nah, kita lanjut ke fakta kedua kan. Wah, bahaya. Nah, ini makanya jadi bahaya nih, tertamban loh ya DPR ini, makanya kehormatan banget nih sama Kang Tobias gitu kan. Itu gimana tanggapannya kan? Ya tanggapannya sih jadi ini ya, jadi di DPR ini jadi sering diceng-cengin, sering di kalau di DPRD-nya mah diceng-cengin ya. Sama teman-teman yang lain tuh, wah terutama jadi Nukasep ngaliwat terutama nomor 1 nih tuh. Malah jadi digitu-gituin, jadi malah malu sendiri. Oh gitu. Tapi pas kalau misalkan lagi kunjungan kerja atau ke daerah dapil lah ya, beda mungkin. Apalagi ibu-ibu, Kang Tobias, gitu gimana? Pernah nggak kayak gitu kan ngalamin? Iya pernah sih. Oh pernah ya. Sampai ekstrimnya gimana itu? Ekstrimnya pernah sampai dicubit-cubit sampai di ini pernah. Gitu. Pernah ya. Pernah. Tapi nggak sampai di gimana dibenyeng kalau kata orang Sunda mah enggak ya? Oh pernah. Oh pernah juga. Cuman ya dibenyeng-benyeng gitu. Nggak sampai gimana ekstrim banget. Gitu. Ya. Tapi bener kan. Jadi media online tersebut mengatakan Kang Tobias tertampan tuh ya fakta lah ya. Ya itu kan debatable. Oh debatable ya. Atau mungkin karena ini Kang Tobias ngefans banget sama Ariel Noah, jadi bagaimana caranya mirip sama Ariel Noah nggak gitu? Kok tahu? Tahu. Humas DPR juaranya. Gimana Kang? Enggak sih. Oh enggak juga. Kalau ngefans Ariel bukan karena ini bukan. Ya, cuman ya apanya ya? Karyanya terus pemikirannya juga kalau nonton ininya konser dan lain-lain enak gitu. Enak banget lah ya, apalagi sama-sama orang Bandung, orang Sunda asli gitu kan ya. Heri-herinya dapat gitu kan ya. Langsung nyeletuk Sundanya karena emang Kang Ariel tuh kan saya pernah ketemu sama Kang Ariel tuh nyeletuknya emang enak kan gitu, karena orang Sunda tuh gini kan ya. Letuk, nakal gitu kan ya. Jadi suka dari situ. Itu zaman kapan suka sama Ariel? Dari SMA, dari awal belum jadi album, waktu itu masih single Mimpi Yang Sempurna udah suka. Juara. Tapi sempat ikut nonton konser kayak gitu? Enggak kayak sefanatik orang lain setiap konser datang, cuman beberapa kali pernah nonton. Jadi kalau misalkan Kang Tobias itu mungkin kalau ke Persib mah keluar kota juga jika nama ya. Katanya pernah kan kerja tuh di Jakarta dulu ya sebelum jadi anggota dewan. Kalau nonton Persib di Bandung tuh pulang ya? Oh selalu ya. Itu selalu pulang nonton, keluar kota pun dikejar gitu kan. Kalau istri nggak masalah kan? Masalah justru masalah. Ternyata justru masalah, cuman ya negong aja. Biasalah ya negosiasi. Kalau mah kita ke mall gitu ya. Selalu ada jalan tengah ya. Dan itu mungkin jadi salah satu kan kalau perang juga ada perjanjian Helsinki gitu, perjanjian Roundville gitu dan yang lain. Kalau di rumah tangga juga ada. Lu penting mah nego heula we ya. Konferensi meja bundar. Mungkin kalau misalkan Kang Tobias konferensi meja makan ya. Ketika di meja makan baru kita ngobrol gimana caranya gitu. Lu penting mah nonton lah ya. Tapi semenjak jadi anggota dewan, kalau misalkan sebelum pandemi ya, itu masih suka nonton enggak? Masih suka nonton.
Jadi tetap selalu gitu. Kalau misalkan perubahan dari seorang supporter Bobotoh menjadi anggota dewan itu gimana, Kang? Sebenarnya nggak, lebih ke rasa tanggung jawab aja sih. Kalau dulu kan sebelum jadi di DPRD kan kayak nggak ada beban lah ya. Kita mau di supporter juga mau gogor-gogokan, mau ngapain juga ya, bebas gitu. Alung-alung baju gitu. Kalau sekarang tuh kayak ada tanggung jawab lebih lah. Betul. Bahwa bagaimanapun orang-orang yang telah memilih di Dapil itu kan menitipkan harapan. Betul. Barangkali ada yang nggak suka dengan tingkah laku yang kurang gimana, itu yang jadi pikiran sih, itu aja. Seperti Vox Populi ya. Gitu. Seperti Vox Populi ya gitu kan ya. Suara rakyat gitu kan, betul bisa. Tapi triggernya mulainya itu dari mana? Dari Persib, bola, supporter, terus juga kerja di Jakarta, jadi anggota dewan, itu rentutannya kayak gimana? Supporter kemarin dari awal. Dari awal terus kan zaman kuliah tuh nggak tahu kenapa seneng banget nonton politik. Jadi hobinya tuh nonton channel dulu kan banyak ya, debat-debat kandidat apa, seneng tuh nonton kayak gitu. Terus masuk kuliah politik kan. Terus kebenaran kakak saya masuk partai. Masuk Gerindra. Sama ke satu partai kan. Terus cuman males-malesan tuh, nggak mau kampanye, nggak mau apa. Saya yang udahlah serius saja ya, gitu. Saya yang terjun, akhirnya menang. Jadi saya ditarik ke Jakarta bantuin di DPR kan. Sampai terus akhirnya memutuskan untuk nyalon sendiri. Karena mungkin dari melihat juga, mungkin dari masyarakat juga, terus juga ini saya harus bersuara mungkin ya. Akhirnya saya harus, bagaimana suara saya didengar, akhirnya terjun ke politik. Betul. Seperti itu di Partai Gerindra Persatuan lah ya. Untuk Dapil 3 gitu. Kabupaten Bandung Barat. Hatur nuhun. Tapi pada proses tong hilap ya. Jadi proses pencalonan itu butuh kerja ekstra dong ya waktu itu. Sangat ekstra tenaga, ekstra energi, ekstra uang, ekstra doa. Pasti ya, usaha apalagi dengan orang tua izin dan lain-lain gitu kan. Tapi pasti juga kakak atau teteh nyebutnya ke kakak. Rubut nama sih kalau kita. Ya, support gitu lah. Support. Jadi banyak dibantu juga lah. Akhirnya bisa sampai sekarang jadi anggota dewan. Mun teu dibantu mah teu boga duit soalnya. Ngalang tarik juga. Ngalang tarik. We ngalamun kudu kumahanya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sampai 2024. Mudah-mudahan masih berlanjut sih, masih belum ya, betul ya. Dan kenapa Komisi 2? Kalau komisi sebenarnya dulu tuh waktu awal-awal masuk sama fraksi kan ada rapat fraksi. Betul, kita tuh dikasih pilihan, maksudnya disuruh memilih 2 opsi. Saya tuh pilihan pertama sebenarnya mau ke 5 tuh kan ada olahraganya lah. Betul. Jadi sesuai passion lah ya. Passion dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin peminatnya banyak dan banyak yang lebih senior. Saya kan pemain baru, butiran Jasjus, jadi dimasukinnya opsi kedua. Komisi 2. Tapi ngomongin Komisi 2 juga itu keren sih. Iya, jadi harus banyak belajar lagi gitu. Kan kalau misalkan salah satunya kan ada ekonomi ya. Ekonomi kan banyak lah ya. Banyak, apalagi kayak tadi masalah yang petani milenial. Itu kan salah satu Komisi 2 kan di situ kan. Terus pariwisata.